Kemarin kita sudah cukup. Saya ulangi lagi, hari ini nanti kita akan belajar tentang aspek hukum likuidasi dan likuidasi dari sudut pandang perseroan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara melakukan likuidasi di persekutuan ya. Saya ulangi lagi, di persekutuan dengan perseroan nanti beda. Kalau di persekutuan kita memang hal-halnya itu relatif lebih simpel ya. Salah satunya dengan menggunakan likuidasi secara bertahap, yaitu dengan menggunakan safe payment schedule dan juga cash disbursement planning. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan nantinya likuidasi di perseroan, ya perseroan secara garis besarnya nanti nggak kayak gitu. Kita harus bikin yang disebut dengan laporan tersendiri nantinya. Dan juga kita nantinya akan dialihkan kepada kurator ya. Ya, dengan kata lain nanti seluruh aset yang kita miliki tersebut nanti diambil alih oleh si kurator. Nanti kita akan bahas deh bagaimana caranya likuidasi secara di perseroan ya. Oke. Tadi saya belum buka Assalamualaikum ya, saya buka dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Untuk nanti apa tuh katanya yang LMS nanti saya akan buka ya, nanti aja tapi ya. Oke. Apa begini? Jadi sesuai dengan RPS kita masuk dulu ya dari aspek likuidasi dan juga nanti apa sih sebenarnya likuidasi? Sebenarnya kemarin saya sudah kasih tahu juga ya perbedaan antara likuidasi, kebangkrutan, pailit dan lain-lain ya. Kalau dikatakan likuidasi ini menurut KBBI ya dikatakan adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum. Jadi sebagai badan hukum tersebut dibubarkan ya. Yang meliputi salah satunya adalah pembayaran kewajiban kepada kreditur dan dalam pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham kalau masih ada harta yang tersisa. Kalau hartanya udah nggak tersisa gimana? Kalau di perseroan, sekali lagi, kalau di perseroan, kalau nanti sekutu atau dengan kata bukan sekutu ya, modalnya tersebut sudah tidak dapat menutupi untuk kewajibannya, ya maka nanti kewajiban tersebut dihapuskan secara cuma-cuma. Kalau misalkan sudah nggak ada lagi langkah hukum atau kesalahan yang bukan disebabkan karena si human error. Tapi kalau misalkan ini bukan kejadiannya bukan human error, maka seluruh terkait dengan biaya tersebut, utang tersebut itu tidak dilunasi atau dengan kata lain kita tidak usah menambah modal sekutu gitu ya, atau kita tidak nambah modal si pemegang saham. Karena dalam strukturnya dalam struktur perseroan ya kita ada yang disebut dengan limited liabilities atau tanggung jawabnya terbatas. Ya, dalam perseroan tanggung jawab kita sebagai pemegang saham itu terbatas. Misalkan contoh, si Dimas Raffi misalkan punya saham, kamu main saham nggak? Trading saham nggak Dimas? Enggak, Pak. Putus ya? Halo, sorry putus-putus nih. Nggak ngerti deh. Kalau buat saya contohkan ulang ya. Misalkan si Dimas Raffi punya saham nggak? Trading saham nggak? Atau enggak investasi saham gitu? Atau enggak reksadana mungkin? Enggak, Pak. Belum ya. Nanti kalau udah punya rezeki, uang take home pay yang diterima setiap bulan jangan dihabiskan ya, jangan ditabung di bawah bantal ya. Nanti uangnya nggak berkembang ya, malah makin menyusut ya. Jadi kalau Dimas ini punya saham, misalkan dia di PT yang gampang deh ya, Unilever berarti UNTF ya. Dimana kalau misalkan dia punya di PT Unilever, dia punya 1 lot saham, berarti 100 lembar. Kemudian hari PT Unilever ini menyatakan bahwasanya oke, saya tidak dapat melanjutkan usaha, saya nyatakan adalah bangkrut ke pengadilan niaga, bahwasanya nantinya diambil alih seluruh asetnya tersebut ke tangan kurator atau trustee ya. Dengan kata lain nanti gimana? Oh, otomatis sahamnya si Dimas hanya yang kebuang itu cuman yang 100 lembar itu. Dia tidak usah mengeluarkan harta pribadi ketika si PT Unilever ini memiliki liabilitas di atas asetnya. Itu bedanya. Kalau kemarin kan kita seakan-akan ada 2 kategori ya, dimana kalau modalnya defisit, si sekutu tersebut bisa menanamkan kembali atau
serahkan kepada sekutu lama gitu ya, atau sekutu yang masih nilainya positif. Dengan kata lain, kalau di persekutuan itu jatuhnya adalah tanggung renteng, kalau ini enggak, hanya sebatas modal yang dimiliki. Ya, jadi kalau Dimas punya saham begitu. Enaknya kenapa kayak begitu Pak? Karena memang di Undang-Undang PT, di Undang-Undang Perseroan gitu ya, sudah disebutkan karakteristiknya adalah limited liabilities. Jadi kalau kalian punya saham, kalau perusahaan itu rugi atau bangkrut sekalipun, kalian itu hanya sebatas modal yang dimiliki yang habis. Tidak usah aset. Kalau misalkan ya kalian itu bukan karena human error, tapi kalau kalian punya PT, terus kalian ada human error, soalnya kayak gimana? Korupsi, gitu yang menyebabkan perusahaan ini likuidasi, maka tetap seluruh harta yang dimiliki tetap ngikut. Kalau tadi disebabkan karena human error ya. Nah, bedanya dengan bangkrut apa sih? Kalau bangkrut adalah menderita kerugian hingga jatuh. Nah, tokonya atau gulung tikar. Ini kata-kata bangkrut. Bangkrut itu masih bisa lagi enggak? Masih bisa kalau bangkrut ya. Ya. Kalau pilot itu sama dengan bangkrut, tapi ini jatuhnya adalah ibaratkan misalkan si Anissa ya, Anissa misalkan punya PTA ya, dia jualan misalkan, kamu mau jualan apa? Anissa Khairi. Jangan jualan cinta ya, nggak boleh, dosa ya. Jangan juga jualan kasih sayang ya, jangan ya. Kasih sayang itu nggak bisa dibeli, kasih sayang itu berasal dari perasaan yang paling dalam, Cela. Jadi kalau cowok bilang cinta sama semua cewek, berarti cowoknya itu nggak punya perasaan. Jadi kalau cowok-cowok yang masih nakal atau cewek-cewek yang masih nakal, hati-hati ya. Berarti Anda sama aja nggak punya perasaan, Cela. Kadang-kadang saya bener juga ya, puitis juga omongan saya. Jadi misalkan Anissa mau jualan apa tadi? Tahu bulat misalkan. Misalkan Anissa punya saya bingung deh, ini Zoom saya atau apanya ya? Karena kalau di YouTube itu bisa loh. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Misalkan saya nyetel YouTube atau enggak saya streaming apa? Nggak lemot, tapi kenapa Zoom? Kalau misalkan handphone yang nggak dipegang atau nggak di scroll kayak gitu, tahu-tahu mati ya? Yang tahu nggak? Kok nggak ada suaranya sih kalian? Nggak tahu, Pak. Hah? Kok nggak ada suaranya? Kurang tahu, Pak. Hah? Kurang tahu. Nggak tahu, Pak. Apa katanya tadi nggak kedengeran? Ya udahlah, intinya gitulah ya. Jadi misalkan tadi penjualan dia jual tahu bulat. Nah, tahu bulatnya tersebut gitu kan, pada saat itu ternyata selama PPKM ini, tahu dia nggak boleh beroperasi karena mobil itu nggak boleh beroperasi kan. Akhirnya tahu bulatnya basi atau tahu bulatnya itu udah nggak bisa lagi digunakan. Nah, dengan demikian perusahaan itu udah nggak bisa lagi mengolah asetnya sehingga dikatakan jatuh atau bangkrut. Nah, itu bangkrut. Tapi PT tahu bulatnya masih ada. Masih belum ada keputusan pengadilan bahwasanya PT tahu bulat ini sudah tidak lagi dinyatakan nggak bisa beroperasi lagi. Nah, kata bangkrut, pilot itu harus kalian bisa bedakan ya. Ini kepailitan sama aja atau kondisi seorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajiban. Ini ya. Intinya kalau dikatakan pilot sama likuidasi itu beda ya. Kalau pilot keadaan kondisi seorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Ya. Itu dinyatakan adalah pilot. Tapi masih bisa nggak? Masih bisa dengan cara apa? Nanti dengan cara misalkan direstrukturisasi atau reorganisasi. Nah, itu bisa. Banyak kok perusahaan-perusahaan di Bursa Efek misalkan nyatakan mau pilot. Ternyata pada saat dia mau pilot dibilang oke lah, karena sahamnya dinyatakan untuk itu relatif lebih mahal, akhirnya direstrukturisasi aja dengan harga yang lebih murah sehingga nanti jumlah saham yang beredar banyak dan dengan jumlah harga saham yang minimalis. Itu ya.
Nah, mengapa sih perseroan dilikuidasi atau direorganisasi tadi saya bilang ya? Berapa perusahaan mengalami kesulitan operasional? Kalau dikatakan kesulitan operasional berarti terkait dengan apa? Kalian nyambung nggak? Kalau dikatakan dengan operasional, berarti apa sih? Pernah belajar tentang audit operasional? Belum. Yang dinilai dari segi 3E, ekonomis, efisiensi, sama efektivitas. Yang itu loh maksudnya. Nah, kesulitan operasional itu berarti dari segi ekonomis. Ekonomis yang nggak tercapai, efisiensi nggak tercapai, efektivitas nggak tercapai. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita bayangkan dari segi ekonomisnya itu sendiri, berarti kan bagaimana perusahaan mendapatkan sumber daya bahan baku yang relatif murah, yang relatif jauh di harga bawah pasar. Itu namanya adalah dari segi ekonomis. Jadi contoh, kalau kalian mau beli baju, kamu beli baju misalkan gitu ya, dari segi ekonomis gimana? Ya kamu belinya jangan di Zara, jangan belinya di Pull and Bear, jangan belinya di H&M. Belilah di mana? Belilah di Cipadu. Kalau kalian tahu toko Cipadu yang di nggak tahu ya. Atau enggak mungkin kalau kelasnya relatif agak kelas menengah ke bawah banget lagi, misalkan di mana ya? Kalau di Bintaro di mana? Kalau di antara Bintaro Plaza sama B-Exchange malan mana? Malan B-Exchange ya rata-rata barangnya. Berarti belilah di tadi ya di Bintaro BP ya. Nah, intinya kayak gitu. Jadi itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau dari segi dari segi efisiensi, betul tadi ekonomis efisiensi, berarti dari segi bagaimana perusahaan itu mengelola proses bisnisnya tersebut supaya hasil dari ekonomis ini nantinya tidak akan terbuang sia-sia. Contohnya gimana? Dengan menekan jumlah bahan, kalau kita perusahaan dagang, dengan menekan jumlah barang cacat itu seminimalis mungkin. Itu namanya dari segi efisien. Ya, kalau kalian belajar tentang akuntansi biaya, diajarin tuh bagaimana cara mencari efisiensi dari barang yang kita produksi. Terus yang ketiga, dari segi efektif. Kalau segi efektif berarti dari segi tujuan. Tujuannya tercapai enggak gitu ya. Terus yang kedua, kenapa harus dilikuidasi? Yang kedua, jika perusahaan debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo. Nah, kondisi ini disebut dengan kebangkrutan ekuitas. Kita tahu ya, rumus ekuitas apa sih di persamaan dasar akuntansi? Rumus ekuitas apa? Harta sama dengan Kurang kewajiban. Dikurangi dengan kewajiban ya. Atau yang disebut dengan modal bersih ya. Nah, jadi kalau ditanya tentang modal bersih adalah sama aja harta dikurangi dengan kewajiban. Nah, kalau kewajiban kita, kalau misalkan modal kita nggak bisa menutupi kewajiban, nah ya, maka itu disebut dengan kebangkrutan ekuitas. Yang disebut dengan kebangkrutan ekuitas itu salah satunya ditandai dengan return net earning yang minus terus menerus. Karena kenapa return net earning itu dapat mengurangi ekuitas? Bayangkan aja kalau kita bikin owner's equity, di mana dari common stock dikurangi dengan return net earning secara langsung, dia akan menambah maupun berkurang ya. Kalau di situ rugi, maka mau nggak mau return net earning ini sebagai elemen pengurang dari saham tadi ya, pengurang dari modal. Nah, ini yang dapat memungkinkan tadi yang disebut dengan kebangkrutan ekuitas. Jadi kalau kalian punya usaha yang udah bangkrut, jangan dipertahankan, jangan egonya terus menerus gitu loh. Mungkin di sini ada yang pernah bangkrut nggak? Pernah bikin usaha tapi bangkrut mungkin ada? Enggak Pak, boro-boro bikin usaha, orang sekarang aja saya lagi pusing untuk menghadapi UAS, CL. Tinggal selangkah lagi, CL masih gitu nih. Motonya tinggal selangkah lagi zero DO, CL. Pasti motonya begitu kan? Di angkatan zero DO gitu ya. Mudah-mudahan amin tercapai. Ya gak Nabila? Ya, gitu dong ya Nabila ya. Kenapa mau Furi? Mau Furi kayaknya agak-agak jutek gitu ya. Kenapa mau Furi? Gak apa-apa. Oke. Apalagi sekarang lagi PPKM level 4 ya. Berarti agak pedes ya sekarang ya. Agak pedes kan, kalau level 1 masih belum pedes ya gak? Level 4 ini berarti udah agak-agak pedes nih. Berarti dengan demikian kita harus bisa memilih bisnis apa sih yang nggak kena resiko dari pandemi ini ya.
Terus di samping kewajiban menyelesaikan kewajiban, perusahaan debitur juga memiliki hutang yang melebihi nilai wajar asetnya. Ini yang disebut dengan bankruptcy insolvency. Tadi nih, maksudnya gimana? Jumlah utang melebihi nilai wajar aset. Kalau tadi jumlah utang melebihi modal. Kalau ini jumlah utang melebihi aset. Sama seperti halnya kalau kita punya aset, kita totalkan, di mana kita harus menghitungnya dengan menggunakan fair value of aset ya, kita harus fair value-kan berdasarkan nilai wajarnya. Nanti ketika kita sudah ada nilai wajarnya ternyata tetap masih kurang dari utangnya. Nah, mau nggak mau itu yang disebut dengan bankruptcy insolvency ya. Terus yang keempat, dalam kondisi demikian, perusahaan debitur akan mengatur strategi untuk mengatasi kesulitan dengan cara bernegosiasi dengan para kreditor. Nah, bila negosiasi tidak ditemukan jalan keluar, maka penyelesaian lewat pengadilan. Akan dilikuidasi atau direorganisasi. Jadi boleh ya, dilikuidasi berarti tutup, sedangkan direorganisasi nanti kita masuk di materi pertemuan. Sorry. Di pertemuan minggu depan ya, disebut dengan reorganisasi berarti intinya dikit aja saya jelaskan. Berarti bagaimana cara perusahaan itu merubah struktur dari kepemilikan modal nantinya ya. Oke. Siapa yang bisa mempilotkan? Nah ya, yang bisa mempilotkan kita bisa mengajukan yang pertama yang disebut dengan voluntary bankruptcy proceeding. Maksudnya secara sukarela. Kalau kita sebagai pihak debitor, jadi ini kita punya yang memberikan hutang ya, diajukan oleh debitur atau pihak yang berhutang. Nah itu bisa ketika misalkan perusahaan ini dinyatakan kok ini orang nggak bisa bayar utangnya dia gitu lah. Terus inventory bankruptcy proceeding diajukan oleh kreditor atau pemberian utang oleh grup kreditor. Nah ini ya, kalau itu sebagai dari kreditor, kalau ini coba deh aku pindah tempat. Aku pindah tempat ya, coba ya. Mudah-mudahan sinyalnya agak lumayan bagus ya. Nah, ini. Pak, kenapa sih kok diajukan sama debitur? Emang debitur untuk apa? Perlunya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa debitur bisa melakukan pengajuan untuk mempilotkan suatu perusahaan tersebut? Ini debitur loh. Kita sebagai pihak yang utang. Ayo, alasannya apa? Satu, kalau kita nanti ini perusahaan ini bankrupt atau bangkrut, kan kita nggak usah lagi nantinya ya, ada utang yang tertunggak tersebut. Misalkan nih contoh nih, biasanya nih para yang mau bangkrut gitu ya, para perusahaan yang mau bangkrut, ini biasanya memainkan hal-hal yang agak di luar dari koridor. Contoh, dia itu memberikan barang gitu ya, memberikan barang kepada penjualan kepada si debitor, tapi nanti di atas harga wajar. Itu bisa kayak gitu. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita dirasa tertipu oleh si pihak-pihak tersebut gitu ya, yang memberikan utang kepada kita, itu bisa kita mengajukan terkait dengan pempilotan si perusahaan tersebut. Kalau yang tidak sukarela ini ya wajib ya, kalau ini disebut dengan pihak yang dilakukan oleh kreditor. Terus crowd action-nya membebaskan, menghilangkan kasus, menerima surat permohonan atau berubah bentuk. Nah nih ya, jadi kalau misalkan tadi putusan pengadilan bisa jadi 3. Yang pertama, membebaskan atau menghilangkan kasusnya berarti nggak jadi dipilotkan. Yang kedua,
dipilotkan atau dilikuidasi. Yang ketiga, berubah bentuk. Berubah bentuk itu tadi dengan cara reorganisasi. Nah, aspek hukumnya, kalau kita lihat di sini, aspek hukum dalam kepilotan di Indonesia itu merujuk ke Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, di mana undang-undang ini terkait dengan kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ya. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai sarana hukum menyelesaikan kepilotan. Jadi kalau misalkan menurut Indonesia dikatakan pilot adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot, pengurusan membereskan dilakukan oleh kurator, tadi saya sudah bilang ya. Jadi nanti seluruhnya tersebut diserahkan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi asetnya tersebut nanti dilimpahkan kepada kurator. Setelah itu kurator dia akan mencatat laporan realisasi terkait dengan proses dari kepilotan tersebut atau proses dari likuidasi tersebut. Nah, di mana nantinya perusahaan debitor memiliki ya 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikit atau utang dapat. Oh ini. Oke ya, ketika nanti misalkan contoh ya, perusahaan debitor yang memiliki 2 atau lebih kreditor gitu ya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih nyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas pemohonan sendiri maupun pemohonan satu atau lebih kreditornya. Jadi kalau misalkan nih dia punya utang 10 ya, 10, terus ada satu aja nggak dilunasi sampai dengan detik ini, misalkan udah berlarut-larut putusan dengan menggunakan wan prestasi, misalkan dia bikin surat perjanjian wan prestasi gitu ya karena dia tidak melunasi utangnya dan lain-lain. Itu bisa dibawa kepada putusan pengadilan. Jadi bukan hanya beberapa utang, tapi bisa hanya satu perusahaan aja, satu utang aja bisa dinyatakan tadi ya permohonan pengadilan. Nah, dikatakan pengadilan tadi sudah bilang ya, pengadilan niaga ya, pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Nah, selanjutnya ketika pengadilan memberi putusan pilot, maksudnya pilot ini maksudnya dinyatakan udah nggak bisa lagi beroperasi ya. Nah, likuidasi itu ada prosesnya. Pilot itu adalah terkait dengan putusan bahwasanya badan hukum ini sudah tidak dapat melunasi utangnya. Sedangkan likuidasi itu ada proses melakukan pembayaran kepada utang dan pembagian kepada stakeholder ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, harus diangkat ya ketika pengadilan memberikan putusan pilot, maka nanti di putusan tersebut harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditinjau oleh hakim pengadilan. Di mana kurator tersebut adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan. Jadi kalau misalkan kalian tahu ya, kalau misalkan ada kasus korupsi nih, kalian tahu nggak kasus korupsi, terus hartanya tersebut disimpan di mana? Ada yang tahu nggak? Ini korupsi nih, koruptor. Selain di KPK ya, selain di KPK sebenarnya KPK itu nggak punya hak untuk melakukan penyitaan terkait dengan barang-barang sitaan. Harusnya diserahkan lagi. Kemana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Saya kasih tahu ya. Di mana harta-harta rampasan sitaan KPK itu disimpan di rubasan. Ya. Jadi nanti kalian searching aja di rubasan tersebut, itu seluruh harta-harta seluruh harta-harta koruptor itu disimpan ke situ. Nah, tapi beda ya kalau kurator ini dia adalah untuk perusahaan, tapi kalau untuk yang korupsi itu namanya rubasan. Di mana nantinya dia yang melakukan pelelangan, habis itu dia yang mencatat harta tersebut terjual berapa, baru habis itu ketika barang tersebut hasilnya sudah ada atau terjual ke masyarakat atau kepada pemegang lelang, baru disetorkan ke kas negara. Nah, itu bedanya. Kalau di sini enggak, nanti yang kurator ini berfungsi sebagai pengganti perusahaan. Jadi dia nanti yang akan melunasi, terus juga dia sebagai yang melakukan proses dari penjualan dari non current aset menjadi current aset dan lain-lain. Dan juga dia nanti membagi mana yang dari yang dijamin, tidak dijamin atau prioritas sama yang tidak prioritas. Kalau ditanya tentang hakim pengawas, ini terkait dengan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pilot atau penundaan kewajiban pembayaran. Jadi hakim pengawas ini yang mengawasi si kurator ya. Jadi kurator ini kan nanti kan yang melayani atau menggantikan fungsi dari perusahaan untuk melakukan pencatatan likuidasi ya. Jadi kalian harus tahu dulu nantinya.
di mana kurator ini berwenang tadi ya melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan dari harta pilot. Jadi nanti seluruh harta, kewajiban dan lainnya tersebut diserahkan, dilimpahkan ke kurator. Nah, sejak putusan pilot diucapkan, meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Jadi tetap kalau dijatuhkan peninjauan kembali tetap aja sudah diserahkan kepada kurator. Nah, kalau kita bahas lagi aspek hukum kepailitan di Indonesia tadi ya, debitur secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta kepailitan sejak pernyataan pilot diucapkan. Jadi debitur ini singkatannya dari perusahaan yang nyatakan pilot ya. Jadi dia nggak bisa ya. Nah, semua perikatan debitor yang terpilot sudah putusan pengadilan pilot gitu ya, tidak lagi dapat dibayar dari harta pilotan kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pilotan. Jadi itu nggak bisa ya dilunasi. Nanti yang melakukan kegiatan tersebut adalah si kurator, intinya kayak gitu. Perusahaan yang sudah diputuskan oleh pengadilan niaga. Nah, syarat putusan kepailitan yang pertama, suatu perusahaan dinyatakan pilot jika memenuhi persyaratan yuridis. Kalau dikatakan persyaratan yuridis, ada yang tahu nggak bedanya yuridis itu apa? Yuridis itu apa sih berarti? Kalau belajar tentang aspek hukum, berarti yuridis itu terkait dengan undang-undang. Jadi kita bahas di sini yang pertama, adanya debitor yang memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas. Jadi intinya tadi ada yang tidak dibayar lunas. Yang kedua, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Nah, permohonan pilot ini menurut Undang-Undang Kepailitan transparansi. Jadi kalau misalkan nih, tadi ya terkait dengan debitor. Debitor kok bisa kayak gitu sih tadi saya bilang. Biasanya terkait dengan perusahaan tersebut, si debitor ini sudah pilot duluan. Bisa dengan kondisi kayak gitu. Jadi misalkan dia punya debitor. Debitornya udah pilot. Pilotnya itu misalkan ya, dari debitor ini, ketika dia tidak dapat melunasi utangnya, maka dapat berefek material kepada perusahaan tersebut. Contoh misalkan utangnya itu mendapati 50% atau 56%. Ketika si debitor tidak bisa melunasi 56%, goyang nggak tuh perusahaan? Goyang dong. Contoh yang gampang gini deh. Yang gampang. Misalkan ini contoh ya, misalkan PTA. PTA punya debitor PTB. PTB ini salah satu contohnya lagi ya. PTB ini dia pilot, di mana utang PTB ini adalah utang yang menempati 60% dari total dari total keseluruhan yang ada di neraca. Berarti 60% utangnya tersebut berasal dari PTB, sorry. Nah, sehingga ketika PTB ini dinyatakan pilot dan tidak dapat melunasi utangnya, otomatis dapat berdampak kepada si PTA. Maka semuanya pilot gitu loh. Sama kalau kalian pernah dengar kasusnya Enron, tahu nggak yang kasusnya yang audit Enron yang dia menjual dia mengagunkan aset agunan kepada pihak lain. Jadi misalkan tadi ya dia punya nih akuntannya, jadi dia asetnya tersebut digadaikan. Ketika yang satunya lagi nggak bisa bayar, efek domino. Nah itu namanya yang disebut dengan pilot akibat debitor tersebut tidak dapat melunasi utangnya. Ya Allah.
Aku ngantuk deh. Astaga, aku ngantuk. Semangat. Bentar ya, ngaso dulu ya. Anggi Tara. Masih fokus, Anggi. Saya ngantuk gimana dong, Anggi? Kopi, Pak. Oke. Ayo Dulu tidur, ya, santai dulu ya. tidur aja, Pak. Ayo, Pak. Jangan dong, ntar ketiduran. Aku pernah loh habis ngajar, habis itu asar dulu ya, asar. Oke, saya mati terus habis itu saya tidur. Terus pas bangun-bangun tidurnya depan laptop demi Allah. Gak apa-apa, Pak. Diulang lagi kejadiannya. Jangan dong. Gimana nih Rehan nih? Masa kata Anggi gitu Rehan? Jangan ya, oke kita lanjut deh. Kalian harus paham ya, nanti siapa tahu ada soal teori loh. Terkait dengan aspek hukum kepailitan. Jadi kalian harus paham dulu ya. Nah, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan melalui penetra. Itu ada di pasal 6 Undang-Undang tadi ya, 37. Jadi kalian tinggal lihat aja ya. Terus, panitia menyampaikan permohonan kepailitan kepada pengadilan paling lama 2 hari setelah pengadilan permohonan didaftarkan dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Ini terkait dengan alur prosesnya ya. Sekarang itu sudah berbasis online, jadi kita bisa melanjutkannya itu lewat online. Kalau kemarin kan kita sistemnya itu lewat hard copy ya, sekarang nggak usah. Karena kemarin baru banget ada temen mengajukan perusahaannya ini pilot ya. Nah, sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kalau misalkan dalam jangka waktu 20 hari pemeriksaan tersebut belum ada kabar, berarti dicatatkan bahwasannya diterima. Gitu ya. Jadi 20 hari misalkan ada kabar, berarti permohonan sidang pemeriksaan ini dianggap sudah ACC. Tinggal nanti lanjut ke pengadilan, memanggil si perusahaan tersebut, permohonan pilot tersebut diajukan oleh kreditor dan lain-lain. Intinya adalah memanggil debitur jika permohonan pilot diajukan oleh pihak lain. Tapi ketika diajukan oleh diri sendiri, biasanya diterima. Berarti ya, kalau misalkan diajukan oleh kita, oleh perusahaan itu sendiri. Nah, pengadilan dapat memanggil kreditor jika pernyataan pilot diajukan oleh debitor. Terus pemanggilan tersebut dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat. Surat kilat itu namanya adalah surat yang tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama dilaksanakan. Nah, putusan pengadilan atas permohonan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta bukti persyaratan pilot telah terpenuhi oleh putusan tersebut harus diucapkan paling lama 60 hari. Nah, kalau misalkan 60 hari itu belum ada kabar, maka dianggap putusan tersebut diterima ya. Nah nih, terkait dengan proses likuidasi dari perseroan, ini sama ya tadi ya. Coba dibaca dulu, ini sama, saya nggak ulangi lagi. Jadi nanti intinya seluruhnya tersebut diserahkan kepada si kurator ya. Atau disebut dengan trustee atau wali amanat. Kata-kata trustee itu di Amrik ya. Kalau di Amrik namanya adalah trustee. Tapi kalau di Indonesia namanya adalah wali amanat. Ya elah. Baku kan bagus ya kita ya. Islamik ya kan disebut dengan wali amanat. Kalau Monica namanya wali apa? Kalau misalkan Monica nih, harus ada walinya wali apa namanya? Ada yang tahu nggak? Wali murid. Wali apa? Masa wali murid? Tadi dia ngomong wali murid ya? Bukan dong. Tadi dia bilang wali apaan ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Coba deh nanti habis itu nikah dulu ya. Nanti pasti kasih tahu saya juga nggak tahu ya. Wali apa ya? Wali Adol bukan, Pak? Iya kayaknya itu betul. Subhanallah Anissa. Khairul kasiran ya. Anissa ya. Subhanallah. Udah nih. Gimana Taufik? Udah sah belum? Belum, Pak. Belum.
Nunggu mau kuliah dulu Pak, biar besok kalau udah nikah udah mapan Pak. Amin. Amin. Kenapa? Taufik emang mau nikah umur berapa? Kurang tahu Pak, takdir Allah. Harus direncanain dong. Saya juga udah direncanain mau nikah, punya anak berapa gitu, harus sudah tahu. Istrinya berapa? Istri mah satu ya, jangan berapa. Jangan dosa. Ya gak Widya? Satu aja cukup ya Widya ya? Cukup. Satu aja nggak habis-habis ya Widya ya? Ya, harus sudah intinya mandiri dulu lah. Oke, ini udahan. Nah nih, tadi saya bilang ya, trustee, wali amanat atau kurator adalah pihak ketiga yang diputuskan oleh pengadilan ya. Jadi intinya dia sebagai pihak nantinya mengurusi proses likuidasi perusahaan. Dalam kasus likuidasi nanti dia tugasnya, tupoksinya atau kewajibannya yang pertama adalah menyelidiki kasus urusan keuangan, debitor atau pihak yang berhutang, menyediakan informasi. Jadi dia yang menagih nih, dia kolektif. Ya, jadi dia itu yang tadi saya bilang sekali lagi, dia itu sebagai yang menyelidiki urusan keuangan debitor. Jadi dia yang collecting ya. Jadi kalau ditanya tentang masalah dari si kurator ini tuh fungsinya apa? Jadi dia nanti setelah harta perusahaan itu diambil alih oleh kurator, terkait dengan harta, kewajiban dan modal itu diambil alih sama si kurator, dialah yang melakukan proses dari likuidasi ya. Terus menyediakan informasi, memeriksa klaim dari kreditor, melaporkan berkas-berkas, sampai dengan jika otorisasi untuk menjalankan bisnis debitor, maka dibutuhkan laporan periode selanjutnya. Jadi misalkan likuidasi ini belum selesai dalam 1 bulan, masih ada proses yang masih ada yang dilakukan. Contoh misalkan kalau dia perusahaannya konstruksi misalkan nih, maka kan nanti mau nggak mau masih proses bisnis itu masih ada berjalan ya, maka dia perlu otorisasi untuk menjalankan proses bisnis si debitor ya. Nah dalam kasus reorganisasi, selain kewajiban di atas juga memiliki kewajiban yang pertama, mengarsipkan rencana reorganisasi atau pernyataan mengapa salah satu tidak bisa terpenuhi. Jadi kalau misalkan reorganisasi tidak bisa dipenuhi, ditulis. Kalau bisa, ditulis. Jadi terkait dengan reorganisasi hanya sebatas hal demikian ya. Nah, kita kembali lagi ke prosesnya. Tadi ya prosesnya sama. Nah, intinya dari proses likuidasi tersebut, nanti dia bikin update laba rugi atau penutupan laba rugi. Nah, kenapa bisa update laba rugi? Kalau misalkan dia itu proses dari likuidasinya itu secara bertahap, misalkan per bulan. Maka dia bikin laporan keuangan per bulan nantinya, ya, terkait dengan berapa sih yang sudah terrealisasi dari aset non kas dan juga hasil dari pembayaran kepada kreditur dan juga pelunasan dari kreditur gitu ya, debitur gitu ya. Terus penjualan dikonversikan menjadi non aset menjadi kas, pembayaran klaim untuk kreditur terdapat sisa distribusi kepada pemegang saham, pembayaran biaya selama proses likuidasi seperti biaya administrasi, biaya kurator, biaya likuidasi, biaya kontingensi dan lain-lain itu juga dicatat oleh si kurator. Kalian harus pahami dulu terkait dengan ranking of claims liquidation. Nah ini saya bilang. Ini kita udah masuk ke dalam proses likuidasinya. Perhatikan ya di sini ya. Dalam proses likuidasi perseroan, kita harus meranking. Kita harus melakukan ranking. Ranking yang pertama, kita harus membayar klaim kepada yang terjamin ya dengan item yang sudah ada tervalidasi. Yang kedua, unsecured priority claim. Jadi yang tidak terjamin tapi masih jalin segala priority. Ya. Yang ketiga, tidak terjamin dengan tidak priority. Baru yang terakhir adalah untuk pembayaran kepada pemegang saham. Nah ini ya, contohnya
klaim yang dijamin dengan gadai. Contohnya gimana? Kita misalkan punya utang, tapi kita lewat hipotek. Misalkan kita gadaikannya dengan apa? Dengan tanah, dengan mobil. Harta tidak bergerak kan, berarti kan. Dengan bangunan, misalkan itu boleh. Itu disebut dengan klaim yang dijamin dengan hak gadai. Terus ada lagi misalkan peringkat 2, unsecured tapi priority. Maksudnya tidak dijamin tapi priority. Contohnya adalah biaya administrasi, klaim yang terjadi, klaim berupa gaji, klaim pesangon, dan lain-lain. Yang ketiga, ini terkait dengan unsecured non-priority. Tidak dijamin dan tidak menjadi prioritas. Contohnya, klaim legal atau terkait dengan hukum yang sudah jatuh tempo, klaim legal pengajuan terlambat, klaim legal denda sanksi pembatalan, klaim legal dari beban bunga dari hutang, klaim prioritas namun tidak terjamin. Itu masuk ke unsecured non-priority. Yang terakhir baru kepada pemegang saham kalau masih ada sisa. Nah, tahapannya pada saat pembayaran klaim yang pertama itu dilihat dari mana? Itu dilihat dari pembayaran klaim mengikuti peringkat atau prioritas klaim. Tadi peringkat 1 sampai dengan peringkat 4. Peringkat 1 didahulukan. Klaim peringkat 1 biasanya merupakan utang kepada kreditor yang dijamin dengan aset tadi ya. Kalau kita pernah belajar tentang hutang hipotek, pernah tahu nggak? Mortgage, payable, hutang hipotek di akuntansi keuangan menengah. Pernah dengar nggak? Herlina pernah dengar gak hutang hipotek? Pernah dengar tapi nggak terlalu paham, Pak. Iya nggak apa-apa. Bagus, aku suka orang yang jujur, ya kan? Nanti aku tambahin 0,01 poin untuk kamu ingetin aku. Ya. Buat apa 0,01? Yang penting udah jujur. Jadi kalau tanya tentang hutang hipotek itu berarti hutang yang digadaikan dengan aset lainnya, gitu ya. Misalkan contoh, kalian pernah main monopoli nggak? Pernah main monopoli nggak? Tapi monopolinya yang itu, yang kartu, bukan yang ada di line. Pernah dengar nggak yang di kartu? Pernah bagiin kartu nggak? Kalian tuh kayaknya anak zaman sekarang nggak pernah deh main monopoli kartu. Pernah nggak? Catami pernah. Nah di belakangnya biasanya ada tuh hipotek gitu. Kalau kalian nggak percaya lihat aja dah, di belakang monopoli itu ada. Berarti sebenarnya kita bisa minjem uang ke bank dengan harga hipotek. Itu namanya adalah hutang hipotek. Nah, itu yang disebut dengan pembayaran klaim pertama dengan prioritas klaim terjamin. Ya, nyambung ya? Gitu. Jangan manggut-manggut aja, Cahyo. Kamu udah aku tandain ya, Cahyo ya. Aman, Pak. Kayaknya Aris ini banget ya. Setuju dengan saya dia. Ketika Cahyo menderita, kayaknya kamu orang yang paling tersenyum pertama saya lihat dari tadi. Saya setuju. Astagfirullah. Aris, untuk kamu saya tambahin poin 0,02 nanti ya. Saya, Pak. Enggak, kamu Astagfirullah. minus 40 ya. Wih. Aku mau nanya Cahyo, itu kalau mic kayak gitu, suaranya jadi cakep nggak? Tergantung Jadi penggunanya, Pak. Kebetulan saya cakep itu, Pak. Enggak, suara kamu jelek. Orang yang di video kamu aja jelek. Enggak, pasti bisa jadi cakep nggak? Bisa autotune nggak di situ? Bisa. Oke, nanti ya kamu udah janji loh. Harga-harga dan juga barang apa aja yang harus dibutuhkan gitu kan. Biasa keren gitu, seakan-akan saya jadi Mana, live streamer gitu kan. Bisa, Pak. Bisa mau minta suara apa aja bisa, Pak. Saya Itu bisa jadi suaranya juga nyanyi berubah juga, ya? oh, Pak. Ini suaranya kok jadi cakep, maksudnya suara ini Makasih aja loh, juga Pak. sih Lo kan bisa memang ya? dancernya udah cakep, Pak. Aduh, jadi malu saya. Udah lah, Enggak, Pak. maksudnya Jujur saya mau saja, suaranya Pak. agak-agak ngebas gitu kan. Kalau suara saya sekarang kan kayak anak-anak ya. Kayak anak kecil suara saya gitu kan. Maksudnya saya mau ngebas gitu, halo gitu. Jadi kalau ngajo tuh kelihatan maconya gitu kan. Kalau sekarang sih kayaknya. Oh, kayak laki gitu, Pak. Iya, Laki maksudnya gitu, kayak Pak. gitu. Laki gitu maksudnya. Biasanya kan suara saya kayak masih ada bocah ya. Suara bocah gitu ya.
Terus tadi saya bilang, habis itu baru kita sisanya tersebut kepada peringkat selanjutnya ya, peringkat 2, peringkat 3 dan lain-lain. Jadi tadi kembali lagi kalau kalian pernah main monopoli, di belakang itu ada terkait dengan hutang hipotek, itu biasanya hutang yang dijaminkan dengan aset bergerak maupun aset non bergerak. Biasanya non bergerak sih, tanah dan bangunan biasanya. Contoh, CC ya, saya singkat ya, Chem Corporation saya singkat dari CC ya. CC menderita kerugian besar tahun 2011 dan 2012. Pada Juli 2012, seluruh hutang dagangnya telah jatuh tempo, serta piutang dagang dijaminkan kepada bank terancam default ya, terancam default berarti tidak dapat bayarkan ya. Para kreditur tidak bersedia untuk memberikan tambahan pinjaman maupun perpanjang reschedule dari tagihan. Pada tanggal 1 Agustus, CC mengajukan, nah tadi saya bilang, voluntary petition under bankruptcy action. Jadi dia anggap dia nggak bisa lunasin hutangnya, dia nggak bisa, dia melanjutkan sebagai voluntary petition ya. Dengan kata lain nantinya dia melakukan proses dari kepailitan dengan proses nanti likuidasi. Nanti kurator yang akan menyelesaikan proses dari likuidasi, kurator yang akan menyelesaikan proses likuidasi, sedangkan si CC ini dia itu melakukan proses pendaftaran kepailitan ya. Nah, di sini adalah dia harus melampirkan ya laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Nah, di sini udah balance sheet-nya saja ya, dia melaporkan balance sheet, kita bisa lihat contohnya di sini. Dia mengalami return earning minus terus-menerus ya 187 ya. Walaupun dari segi kasnya ada, tapi kita lihat di sini dari segi modalnya, dari segi utangnya tersebut ya dia nggak bisa menutupi dari segi fixed asetnya aja. Kalau kita bisa lihat di sini ya dari segi asetnya masih ada 180, tapi ini nggak bisa begitu ya. Maka dia nyatakan tadi dia nggak bisa lunasin, maka dia nyatakan pilot aja deh. Oke ya. Nah, catatan. Mortgage payable, tadi saya bilang ya, hutang hipotek ya. Ditambah 5.000 interest dijamin dengan land dan building. Tuh ya, jadi nanti ada utang hipotek, mortgage payable dijamin dengan land dan building. Berarti itu yang nanti akan menjadi secured priority ya, atau yang disebut dengan utang yang dijamin pertama ya. Terus yang kedua nih, seluruh akun receivable dijaminkan untuk bank loan, ini juga masih masuk yang pertama. Maka kita akan nampak sebagai berikut ya. Nanti akan kita buat yang disebut dengan statement of affair. Jadi nanti di UAS nanti kalian itu ada membuat yang disebut dengan statement of affair ya. Nah, statement of affair ini disusun berdasarkan analisa dari kurator, di mana nanti analisa statement of affair ini ya, statement of affair ini terdiri atas peringkat-peringkat yang sudah tersedia tadi. Yang pertama berarti dia nanti mencatat aset yang dinilai dengan expected net realizable ya, atau realizable dari aset yang tercatat atau dari book value. Jadi nanti kita mencatatnya dari expected net atau disebut dengan fair value-nya aja deh intinya ya. Dari nilai wajar yang betul-betul sudah ada di appraisal ya, dari appraisal. Jadi nggak boleh asal keinginan perusahaan, tapi dari appraisal yang menilai dari aset tersebut. Nah, nantinya dipisahkan menjadi fully secured, terus partially sama priority and AC ya. Nah, di mana nantinya dari liability juga demikian dibedakan menjadi 4 ya. Fully, partially, priority sama secured ya. Kalau kita lihat di sini kalau untuk liabilities itu nanti biasanya dia menggunakan historical value yang menjadi referensi. Tapi kalau dia nanti ada terkait dengan expected net lagi, itu menggunakan itu saja. Contoh ya, diperkirakan aset CC dicairkan menjadi uang tunai dan jatuh tempo
dalam jangka waktu 3 bulan dengan realizable value. Nah, kita lihat di sini ada realizable value-nya sebesar ini. Sedangkan tadi kita tahu total kita adalah 89 ya. Yang beda di mana? Kasnya 3 juta, 3 juta. Marketable security 7 juta, 7 juta atau 7.000. Account receivable 7.000 masih sama. Inventory 50 masih sama. Land-nya, land and building beda. Di sini 55. Ini udah 60. Ada terdapat perbedaan 5.000. Equipment 12. Equipment netnya 30. Maka akan beda ya nanti ya. Nah, ini saya bilang. Nah, kita bikin yang disebut dengan statement of affair. Statement of affair kalian lihat di sebelah kanan. Halo, cek. Lihat di sebelah kanan. Nah, ini statement of affair berarti tadi kita bikin dulu yang disebut dengan berapa sih realizable value terkait dengan yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan secured creditor liabilities. Jadi yang pertama kita kategorikan mana dulu nih dari segi aset. Jadi nanti kita dari segi aset yang kita akan lunasi. Ya, pertama berarti kita bisa lihat di sini fully secured dulu ya. Berarti yang pertama itu terkait dengan apa tadi? Jaminan dari utang yang dijamin penuh atau utang yang dijamin ya. Utang yang dijamin penuh. Nah, nih terkait dengan apa? Tadi yang ada mortgage dan juga ada account payable tadi ya, terkait dengan notes payable dari bank. Maka kita akan mencatat di sini. Yang kita catat di sini land and building menggunakan tadi fair value-nya atau realizable value sebesar 60. Mortgage payable-nya itu 55. Berarti yang menjadi apa tadi terkait dengan fully utang yang dijamin tersebut adalah 55. Ya, sedangkan selisihnya itu yang disebut dengan kita masukin ke dalam unsecured dari kreditor. Ya, selisih dari land dikurangi dengan apa tadi utang yang dijamin penuh ya. Itu masuk ke utang yang tidak dijamin ya. Itu masuk 55. Jadi caranya begitu. Terus yang kedua, berarti ini masuk ke kelompok 3 nantinya ya yang dibayar ya. Terus yang ketiga, yang kedua, sorry. Ini masih masukin ke dalam aset yang dijamin penuh. Aset yang dijamin penuh yang kedua adalah si note payable. Note payable-nya tinggal dikurangi dengan tadi account receivable. Nah, karena account receivable-nya ini nilainya relatif lebih kecil daripada account receivable, daripada note payable, maka seluruhnya itu dianggap yang dijamin penuh. Sisanya nggak ada 0. Nah, terus baru kita masukin available for priority and unsecured dari kreditor. Nah, ini kita masukin aset yang tidak masuk ke dalam aset yang tidak masuk ke dalam apa tadi aset yang dijamin penuh. Maka kita masukkan ke dalam sini. Berarti yang masih sisa adalah cash, marketable, inventory, prepaid, equipment karena equipment tadi nggak ada penjaminannya, intangible asset ya. Totalnya adalah 82. Oke, sampai di ini cukup jelas dulu ya 82 ya. Yang 15 nanti dulu deh. 15 ini nanti kita akan dapat dari mana? Dari mana 15? Nah nih, sampai dengan total available for priority unsecured creditor cukup paham dulu? Sampai sini dulu cukup paham, baru nanti kita mengurangi priority liabilities, kita harus bikin dulu di laporan dari liabilities dan equity-nya. Sampai sini cukup paham dulu ya. Nah, sampai ini 67 close dulu. Sampai 82 kita close, kita masuk ke dalam bagaimana menyusun dari segi liabilities dan stockholder equity untuk statement of affair. Sama kayak tadi, berarti kita masukkan yang priority ya, fully secured creditor. Berarti yang mortgage sama interest dan juga terkait dengan tadi note payable dan interest payable. Yang kedua ya, utang yang akan kita bayar kedua. Berarti yang pertama fully secured, yang kedua participally security creditor. Nah, ini kita dapatnya di mana? Kita dapatnya dari tadi nih ya, yang ini.
Ya. Klaim yang dijamin penuh dengan agunan ya. Nah, sedangkan ini perbedaan antara account receivable ketika kita kurangkan ya account receivable-nya 22, maka ada sisa 5.000. Kenapa harus dikurangi 5.000? Karena tadi kita adanya 22. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan kita 55, sedangkan kita punya 60, maka semuanya itu kita bayarkan bisa. Sedangkan kalau ini sisanya ada 5.000 karena account receivable itu nggak bisa nutupin. Kalau account receivable bisa nutupin, nah berarti nanti kita nggak masukin ke unsecured non-priority claims ya. Terus habis itu ke priority liabilities lagi. Tadi kan ada participally, ada priority liabilities. Kita baru bayar ke gaji ke pegawai, priority tax payable. Nah ini contohnya nanti kalian hafalkan yang sini saja ya. Nih ya, klaim yang ini nih terkait dengan claims ini kalian hafalkan ciri-cirinya seperti apa. Yang peringkat 2 dan mana yang peringkat 3, mana yang peringkat 4. Kalau peringkat 1 udah gampang, udah tahu karena dijamin penuh terkait dengan utang hipotek mortgage. Jadi wage payable dan priority tax payable. Sesuai dengan yang tadi maka kita masukin ke sini. Dikurangi dengan priority liabilities. Karena tadi ini kita udah lunasin, ini kita masukin lagi priority liabilities yang masih ada sisa sebesar berapa? 15, maka nanti sisanya totally available for unsecured creditor adalah total 8.000 ya, 67. Estimate defisitnya berarti berapa? Nah, estimate defisit ini kita dapat dari mana berarti? Tadi ya, dari total yang dianggap kita tidak bisa bayar tadi ya. Bentar. Nih, total dari pengurangan ini kan kita udah dapat 75. Nah, dari 75 ini baru nanti kita masukkan ke dalam estimate deficitly. Selisih antara total aset dikurangi dengan likuidasi nantinya yang dibikin oleh kreditor, yang dibikin sama kurator pertama kali adalah membuat laporan statement of affair yang terdiri dari tadi laporan dari segi aset, terus dari liabilitas plus equity. Jadi pembaginya itu untuk membuat statement of affair nanti ya dibagi menjadi kalau untuk aset dibagi jadi 3, sedangkan untuk liabilities nanti dibagi menjadi 4, ya, dengan konsep yang sama, dengan menggunakan ini ya, kalau masih bingung ya, nanti pakai ini ya. Ya. Peringkat claims ya. Ketika kita sudah dapat dari segi statement of affair dari segi aset dan juga liabilities plus equity, maka baru kita masuk ke dalam jurnal bagaimana si trustee melakukan pencatatannya. Ya. Pencatatan yang dilakukan oleh trustee yang pertama adalah mengambil alih aset debitur, yang kedua kurator menjalankan rencana likuidasi, berarti tadi membayar kepada pihak-pihak yang priority dulu ya. Baru nanti ketika ada sisa yang terakhir baru claims yang keempat yaitu kepada si stakeholder. Nah, selama proses likuidasi nanti si trustee ya itu mencatat transaksi, menyusun statement of cash receipt dan disbursement atau mencatat laporan kas penerimaan dan kas pengeluaran, mencatat statement of change in asset equity, jadi mencatat dari perubahan dari modal selama proses likuidasi, menyusun balance sheet atau laporan posisi keuangan, yang terakhir menyusun statement of realization and liquidation. Nah, tugas terakhir akan berakhir ketika telah dilakukan pembayaran terakhir claims atau yang disebut dengan final statement of claim. Ketika misalkan udah seluruh aset non kasnya sudah menjadi kas, ya. Nah, yang pertama tadi saya bilang likuidasi proses dari trustee adalah mencatat seluruh dari kepemilikan yang ada di debitur. Maka ini kita bisa lihat seluruhnya kita catat, ya. Ini sama kayak proses kombinasi.
Kalian bisa lihat ya, saya nggak ulas, ini contohnya saja, mengambil alian tadi, cash, marketable security. Nah, sedangkan yang untuk, kalian bisa lihat ya, land sama buildingnya itu masih berdasarkan nilai historisnya dulu ya, ini ya. Masih berdasarkan book value-nya ya. Mengambil alian aset. Bentar, saya ambil minum dulu. Nah, tadi ya, dia mencatat seluruh laporan posisi keuangan ya terkait dengan hal demikian ya. Laporan posisi keuangan si debitur ke laporannya si trustee atau si kurator. After that, setelah dia dapat si pengambilan asetnya tersebut, maka nantinya si trustee ini selanjutnya mencatat setiap transaksi yang ada ya terkait dengan operasional. Operasionalnya gimana tadi? Membayar beban, membayar kewajiban kepada fully secured yang terkait dengan tadi utang yang terjamin, atau yang kita sebut dengan tadi ada yang participally, ada yang juga non priority dan lain-lain ya. Jadi intinya dia mencatat sampai dengan nanti penyelesaian atau sisa dari aset non kas tersebut menjadi kas, dan kasnya tersebut masih ada sisa baru dibagikan kepada si stakeholder. Nah nih ya, penjualan harta, menghapuskan aktiva, membayar biaya operasional. Biaya operasional masih ada nggak? Masih. Kalian tahu nggak apa yang terakhir dikeluarkan di perusahaan? Bagian apa? Jadi kalau misalkan perusahaan itu bagian marketing itu, misalkan perusahaan ini udah pilot, marketing pasti udah langsung di depak atau di itu dulu ya, udah di PHK duluan. Yang terakhir di PHK, yang terakhir di PHK bagian apa menurut kalian? Anggita mau jawab ya kayaknya ya, senyum-senyum Anggita. Nggak tahu, tapi keuangan nggak sih? Iya betul, bagian legal dan bagian legal, human resource, dan juga bagian keuangan. Yang terakhir adalah bagian akuntansi. Karena dia pada saat ini dipilotkan, dia harus mencatatkan segala macam laporan keuangan tersebut. Nah ini bagian akuntansi lah yang paling terakhir keluar. Jadi kalau teman-teman kalian ada yang di swasta, ya di swasta, kenapa pekerjaan akuntan itu tidak bakal bisa hilang? Karena perusahaan membutuhkan laporan untuk melihat kinerja, kan gitu ya. Alat ukur perusahaan itu baik atau tidak kan dari kinerja. Kinerja itu diukur dengan analisis laporan keuangan, yaitu salah satu alat bantunya dengan menggunakan rasio, kan gitu ya. Kemarin banyak banget yang KTTA menggunakan rasio keuangan ya. Sorry ya, aku minum. Kalian boleh minum juga kok. Nah, contoh ya, Agustus tanggal 2, misalkan dia pertama nih, dia mencatat adanya ya
soalnya nih ya, previously unrecord until bill for 500 ya. Jadi kita misalkan di sini ada terkait dengan pembayaran utang ya. Contoh di sini ada utang tambahan ya. Nah, ini kita masukin ke utilities payable, kita langsung masukin ke dalam assets equity, jangan kepada beban, tapi langsung mengurangi si beban. Langsung mengurangi si modal. Terus yang kedua ada intangible. Nah, ini juga dihapuskan ya. Berarti ini juga langsung mengurangi si modal ya. Jangan masukin ke beban. Terus ada penjualan inventory ya. 48.000, 18.000 ya oke. 300 ya, intinya adalah 18.000 itu dicatat sebagai account receivable dan 30.000 itu dicatat sebagai cash atau penerimaan syarat tunai. Maka nanti jurnalnya seperti itu, cash, account receivable. Nah, sisanya ada gak? Ada 2.000 karena dia jualnya cuma 48. Maka dia rugi 2.000 gitu loh. Yang keempat, equipment terjual 14.200 secara cash. Equipmentnya harga 30.000, maka nanti akan ada rugi. Saya ulangi lagi, nomor 3, ini terkait dengan penjualan inventory, tapi ada rugi 2.000 karena dia cuma dapat 48.000 yang terdiri dari kas 30, piutang 18. Yang keempat, ini dia ada rugi dari penjualan equipment sebesar 15.800 karena dia jualnya 14.200 sehingga akan memunculkan kerugian dari penjualan tersebut langsung mengurangi modal ya. Jadi intinya adalah si transaksi atau si kurator ini yang mencatat transaksi tersebut. Ini jurnalnya seperti biasa ya. Nomor 5, coba tuh kalian lihat. Ada yang mau ditanya nggak? Harusnya bisa ya. Nomor 5 ini terkait dengan pembayaran beban upah dan juga pajak properti ya. Kita bisa lihat di sini bayarnya adalah 13 dan 2.000 ya. Ini termasuk dari priority liabilities ya. Termasuk dari priority liabilities. Kita bayar ya. Boleh kita bayar duluan, nggak masalah. Untuk membayar nanti terkait dengan utang hipotek. Maka ketika kita menerima pelunasan, ingat ya, pelunasan tersebut harus disertai dengan pelunasan si mortgage. Jadi kalau kita belum mendapatkan land tersebut belum terjual, maka kita nggak bisa melunasi si utang terjamin tersebut. Ya, jadi ini utang terjamin itu harus dilunasi berdasarkan aset yang terjamin. Jadi aset yang terjamin terjual baru kita sekaligus melunasi utang terjamin, gitu ya. Nyambung ya. Nah, ini kita mendapatkan 64.000 baru kita lunasi sebesar 55. Kak, terus sisanya kan 64 itu dikurangi 55 masih ada 9.000. Ya nggak masalah. 9.000 ini berarti kan keuntungannya dia, gitu ya. Maka kita masukin ke estate equity kan makanya. Nomor 7, coba kalian lihat deh. Kalau ada yang mau tanya baru deh. Harusnya bisa ya. Nomor 7, adanya private expense yang di-cancel. Maka dapat uang. Cash pada private expense. Nomor 8, terkait dengan pelunasan akun receivable, tapi dengan rugi. Ruginya 4.000 ya. Nah, kita jangan masukin ke dalam beban kerugian piutang, tapi kita masukin ke dalam estate equity atau ke dalam modalnya si estate tersebut ya. 9, terkait dengan adanya pembayaran dari notes payable. Ya, maka kita bayar. Ingat ya, tadi kan notes payable itu dijamin dengan apa? Dengan piutang. Ya, berarti setelah kita bayar piutang, harus kita lunasi si notes payable. Jangan sampai lupa. Nanti kalau nanti ada soal, kita dapat piutang yang terjamin, ya. Jadi kan kita punya piutang itu untuk menjamin utang ya, notes payable. Maka ketika kita udah collect account receivable, kita wajib langsung melunasi si notes payable, gitu. Nyambung ya? Gimana Alwi? Nyambung nggak? Nyambung, Pak. Tapi ada pertanyaan tapi kayaknya nanti dulu aja deh, Pak. Boleh, kenapa? Untuk yang terkait akun ekuitas tadi, Pak. Kalau ada beban langsung mengakuinya ke ekuitas, Pak. Ini contoh, Pak. Misalkan
Ini proses likuidasinya di bulan Desember, Pak. Tapi penyelesaiannya itu di bulan Januari. Itu apakah dimasukkan ke beban atau langsung ke ekuitas aja, Pak? Maksudnya gimana? Bebannya tersebut Misal ada beban yang muncul kayak beban ini, Pak. Beban kayak mungkin beban legal gitu, Pak. Muncul di bulan Desember, tapi kan proses likuidasinya di bulan Januari tahun udah depan, dibayar Pak. belum? Kalau udah dibayar kan tinggal masukin aja, nggak masalah. Lagi pula kan itu laporan laba ruginya tersebut kan itu nanti udah dibuat sama si trustee gitu loh. Dia melaporkan tadi ya, dia bikin namanya adalah cash receipt dan cash disbursement. Yang tadi tugasnya si trustee. Jadi kan kalau kita pernah belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi, toh beban tersebut itu akan langsung masuk ke dalam statement of change in asset equity gitu loh. Nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Walaupun nanti kita closing kan, tetap kita closing, kita gunakan juga si modal tersebut. Nah, kenapa si trustee itu langsung mengurangi si dari mengurangi langsung equity? Kenapa tiap ada beban kita langsung masuk ke equity? Karena tadi saya bilang, perusahaan ini kan sudah nggak ada lagi terkait dengan operasional, ya kan? Jadi untuk mempermudah pekerjaan si trustee, dia udah nggak usah lagi mencatat adanya pendapatan, nggak adanya beban tersebut, langsung masuk mengurangi si modal gitu loh, atau langsung menambah modal ketika tadi beban tersebut misalkan nggak jadi gitu ya, gitu loh Alwi. Oh baik Pak, paham Pak. Berarti si laporan laba ruginya itu anggap nggak ada gunanya lagi gitu ya Pak? Karena Iya, sudah ada laporan yang lain. Sebenarnya buat apa lagi kan nantinya kan dari perusahaan ini udah nggak ada operasional, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena seluruh aset tersebut sudah ditangani si trustee gitu loh. Si perusahaan itu hanya membuat laporan laba rugi sampai dengan tahap pada saat dia diputuskan pilot di pengadilan. Pada saat ini pekerjaan itu sudah dilakukan sama trustee, maka dia udah nggak wajib lagi bikin laporan laba rugi karena sudah diserahkan seluruhnya oleh trustee, gitu loh. Nyambung ya? Nyambung Pak. Nah ini nomor 10 adanya administration, makanya kita memasukkan ke dalam EE pada case. Nomor 11 adanya fee, kita masukin ke dalam EE pada trustee fee payable ya, karena belum dilakukan pelunasan ya. Ini secara accrued ya. Nanti tuh dia menyusun yang disebut dengan cash receipt dan cash disbursement. Ini contohnya, kalian bisa lihat. Laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya. Laporan penerimaan kasnya terdiri dari ini ya. Kalau yang sebelah kredit kalian bisa lihat, sebelah kiri kalian itu terkait dengan penerimaan, sebelah kanannya itu terkait dengan pengeluaran ya. Seperti halnya membuat buku besar aja. Nah, ini terkait dengan laporan tadi ya, statement of cash receipt and disbursement ya. Kita bisa lihat laporannya seperti ini. Oh, dalam bentuknya bisa secara vertikal, bisa tadi ya. Cash balance-nya sekian, cash disbursement-nya sekian, maka menghasilkan cash balance-nya sebesar 39.200. Boleh kayak gini ya. Tapi saya ini kan secara horizontal, kalau tadi secara vertikal ya, yang termasuk dari penerimaan kas dan pengeluaran kas ya. Nanti kalian detailkan, ini termasuk priority yang mana, yang non priority mana. Pak, ini kenapa fully secured itu tidak menjadi elemen pertama? Karena dia baru mendapatkan penagihan dari tadi terjualnya aset itu, terjualnya si aset secured itu di ke berapa gitu ya tadi ya. Ke berapa tuh? Nah nih kelima sama keenam. Keenam. Ya, keenam. Transaksi keenam. Makanya dilunasinnya ke 6 ya. Nah, ini terkait dengan statement of change in asset equity, kalian bisa lihat. Kita azan dulu ya. Nggak apa-apa ya. Dosa, Allah udah manggil tahu saya disentil aja ininya. Ya kan, suara saya jadi nggak bisa jadi penyanyi profesional lagi.
Ya, istirahat dulu bentar 5 menit azan. Ini disebut dengan change in asset equity. Kita bisa lihat ya. Dia ada ya yang mendapat siapa yang mengurangi modal dan yang menambah modal. Kita bisa lihat di sini ya. Yang menambah modal hanya 11.300 ya. Yaitu yang didapat dari pendapatan dari penjualan tanah dan gedung. Statement of change in asset equity-nya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini tanggal 1/13 dikurangi dengan less liquidation. Nanti lihat di schedule ya. Schedule di bawahnya nih cara menghitungnya kayak gimana. Nah, schedule of net on aset liquidasinya kalian bisa lihat kayak gini ya. Core receivable 25 dikurangi 21 maka hasilnya 4.000. Inventory-nya juga demikian, land-nya juga demikian, equipment-nya juga demikian, sampai intangible sekian, maka menghasilkan 18.800 ya. Itu dari net loss ya, net loss aset. Terus liability for utility discover ya, ada 500, administrasi expense 3.000 dan trust fee 2.000. Maka didapat sebesar 24.300 sedangkan asset equity-nya balance-nya opening balance-nya adalah 13.000, maka menghasilkan defisit sebesar 11.300. Oke. Ini terkait dengan balance sheet-nya setelah kita lunasin dan lain-lain ya, kita bisa lihat di sini cash-nya demikian, aset yang ada cuma 67.200. Sedangkan liabilities-nya ada 78.500 dikurangi dengan estate defisit sebesar 11.300, maka nanti total liabilities dikurangi dengan defisitnya sebesar 67.200 ya. Karena estate-nya tersebut kan defisit 11 maka dikurang. Kalau dia tetap surplus atau masih ada estate-nya maka ditambah ya. Ini yang disebut dengan statement of realization and liquidation. Maka akan nampak seperti ini ya. Nanti kita akan bahas satu-satu di sini. Nah, ini ada aset to be realized, ada non current asset at Agustusnya sebesar 7.000. Ini masih di Agustus ya. Agustus ya. Terus account receivable juga demikian, inventory-nya demikian. Ini sampai dengan intinya dari segi aset ya, dari segi aset di bulan Agustus. Nah, ini dari segi liabilitas di bulan Agustus ya. Nah, tadi saya bilang income or loss of supplemental items, kita bisa lihat di sini dapat dari mana? Ini dari tadi ya, dari yang kita lihat di totalnya. Jadi kalian ini sudah baku terkait dengan pembuatan statement of realization and liquidation dari trustee ini nggak bakal keluar juga sih. Ini saya cuma ngasih tahu contohnya doang. Di soal insya Allah nggak keluar terkait dengan pembuatan ini ya, karena nggak mungkin. Yang keluar itu sampai dengan pembuatan laporan statement of affairs saja sih, biasanya seperti itu. Atau maksimum juga membuat balance sheet. Ya, ini terkait tadi statement of realization and liquidation ya. Jadi kalau kita lihat ini di bulan Agustus ya, di bulan Agustus ya. Ya, ini kalian bedakan, ini terkait dengan aset realisasi, berarti tadi yang sudah terrealisasi apa aja,
ada ya akun receivable terlunasi, inventory terbayar, prepaid expense. Yang ini yang belum terrealisasi, ada marketable. Ini total ya. Ini total non cash ya, marketable yang belum terrealisasi, prepaid expense 3.000, saya ulangi lagi, account receivable new 18, sehingga nanti ya sisanya ada tinggal yang 28 ditambah dengan selain cash ya. Nah, ini liabilities yang belum terrealisasi, ini yang sudah terrealisasi, yang sudah dibayar. Nah, maka ini total liabilities, ini total yang belum, yang ini total yang terrealisasi, yang ini yang belum terrealisasi, ya. Maka nanti akan dapat seperti ini ya. Sedangkan kalau terkait dengan income loss tadi, ini terkait dengan supplemental expense atau yang disebut dengan expense exclude asset loss dan write off tadi ya, yang dikecualikan atau dipisahkan dengan asset loss dan juga write off. Berarti adanya adalah tadi terkait dengan administrasi, trust fee, dan juga ada liabilities discovery dari item. Nah, itu maksudnya seperti itu. Contohnya ya, contoh dari supplemental item. Nah, nih di bulan September ada penagihan piutang, menjual surat berharga, menjual perlengkapan, menghapus sisa bayar, dan mendistribusikan kas ke likuidasi perusahaan. Nanti jurnalnya kayak gini ya. Pertama, melunasi dapat piutang. Yang kedua, penjualan marketable securities, dapat uang lagi, marketable-nya 7.000, kita jualnya 7.300, maka dapat menambah additional paid in capital atau estate equity-nya menambah 300. Yang ketiga, bayar penghapusan dari penjualan sublease perlengkapan dan penghapusan prepaid expense ya, prepaid expense. Jadi biaya dibayar di muka ya, beban dibayar di muka. Maka akan mendapatkan cash-nya 995 dari penjualan sublease. Sublease-nya masih masuk ke prepaid expense ya, berarti nggak dipisahkan. Nah, nanti akan terdapat rugi juga sebesar 2005 ya. Penyelesaiannya ya, ini nanti akan bentuk debit dan kreditnya seperti ini. Di bulan September. Di bulan September nanti dia akan ada contohnya lagi ya. Di situ dia ada pembayaran trust TV sebesar 2.000. Terus ada pembayaran payment kepada si tadi account payable yang masih ada ya, utilities new, not payable bank, non payable sublease. Nah, ini contoh ya dari untuk pembayaran general tapi untuk unsecured creditor. Nanti kalian lihat lagi unsecured creditor itu ada di soal yang tadi nih, yang di sini ya. Ya, unsecured creditor ya. Liabilities yang 7.000 itu dipecah tuh pasti biasanya tuh ya. Yang masih ada sisa kan? Maka menghasilkan seperti ini ya. Tadi kan masih ada sisa 5.000 kalau nggak salah, 5.000 plus berapa gitu ya. Nah, ini juga untuk closing trustee record yang terkait dengan tadi akun payable yang muncul ya kan. Ini contohnya misal, nanti kalian lihat bukunya BIMS ya, itu ada keterangannya untuk apa aja ya. Ini contohnya misalkan ini untuk meng-closing trustee recording aja ya. Nanti kalian tinggal lihat di bukunya BIMS saja, ini terkait dengan di bulan September. Nanti bikin lagi di buku September kalian bikin lagi cash statement of cash distribution and receipt, terus bikin lagi terkait dengan change owner-nya juga, terus juga bikin lagi terkait dengan tadi balance-nya yang dan lain ya. Ini kalian bikin lagi nih. Nanti ya, bikin lagi terus sampai dengan sisanya udah nggak ada ya. Oke, terakhir ilustrasi soal. Contoh yang satu aja, nanti kalian latihan lagi, kaliannya kelompok aja ya. Ini soalnya saya ambil di soal UAS dan udah masuk juga ke workbook kalau nggak salah. PT Perjuangan menderita kerugian beberapa periode mengakibatkan kesulitan keuangan untuk membayar kegiatan operasi bla bla bla. Pada tanggal 7 Juli harus pilot. Nah, kita lengkap ya. Total nilai wajar aset Perjuangan adalah 650 dengan total nilai buku
kewajiban adalah 405. Dari perbandingan saldo tersebut tidak mampu menyelesaikan seluruhnya. Dengan kata lain, nantinya dia pilot dan kurator PT Pinjaman membuat peringkat prioritas pembayaran klaim. Nah, informasi terkait dengan demikian sebagai berikut. Piutang diagunkan dengan pinjaman. Oh, berarti ini termasuk dengan scored priority ya. Utang dagang, utang gaji ini kelompok 2 ya. Terus utang hipotek ini kelompok 1. Biaya likuidasi. Nah, ini masuk ke nantinya ke kelompok 3 ya, terkait dengan hal demikian ya. Kalau kita lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Contoh $100, dijaminnya dengan piutang 160, maka ada sisa 60. Mortgage juga 205. Mortgage ada 205, dijaminnya 140, maka masih kurang. Wage payable masuk ke kelompok 2, tax payable kelompok 2, trustee expense masuk kelompok 2, account payable juga masih kelompok 2. Nanti kalian lihat dari sini ya. Masih kelompok 2. Nah, peringkatnya tadi account receivable 400 itu masuk ke kelompok 3. Kenapa account payable yang 400? Karena ini ini termasuk dari setelah kita melunasi itu kita masuk ke unsecured non-priority ya, terkait dengan account payable yang termasuk dari kelompok 3 ini ya. Jadi kalian harus bisa memahami mana kelompok 1, mana kelompok 2, mana kelompok 3 ya. Tadi termasuk yang ini ya. Kalau kalian masih bingung, kita bahas lagi ya. Ya nih ya. Ya. Baca lagi, hafalkan itunya. Nanti baru. Nah, maka nanti akan ada sisa klaim sebesar 65. Nah, sisa klaim sebesar 65 itu dari yang ini ya. Dari peringkat 1 kan masih ada nih yang belum kita terjamin. Maka kita masukin ke yang non-priority unsecured atau tidak dijamin dengan tidak prioritas juga 65. Karena tadi nilai hipotek kita masih lebih kurang dibanding nilai hipotek kita lebih besar daripada aset yang terjaminnya ya. Nah, baru sisanya nanti kepada pemegang saham ya. Akan sisanya kepada pemegang saham. Nah, sisa asetnya ini nanti kita hitung ya. Asetnya itu nanti kita akan hitung. Setelah kita hitung, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Ini statement of affair, nilai buku tadi 210 yang dijadikan jaminan penuh, yang dapat direalisasikan tadi 160. Maka ini estimasi untuk yang tidak dijamin berarti ada 60. Nah, ini kelebihannya tadi ya, 60 itu yang tidak dapat terjamin. Sedangkan yang tadi tanah ini kebalikannya. Maka estimasi dari RT yang kreditor yang tidak berjamin itu nantinya nggak ada karena dia masih kurang. Nah, terus yang tersedia untuk peringkat 2 dan 3 ini nanti kalian tinggal lagi lihat dengan cara masukkan dari segi aset yang tidak masuk kepada jaminan sebagian dan juga jaminan penuh akan masuk ke sini ya. Nanti akan ada cash, inventory, equipment, intangible, bla 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 bla. Nah, dikurangi dengan claim priority. Claim priority kita lihat lagi dari statement of affair. Kita lihat dulu. Jadi jangan sampai salah, nanti takutnya kita salah. Karena nanti claim priority itu sama dengan yang ada di claim priority yang ini ya, total 161 ini tadi ya. Nih. Nih ya. Ya, total ini ya. Maka kita bikin dulu. Sekarang utang yang dijamin penuh mana? Ini ya, tadi ya. Not payable. Yang kedua, mortgage. Yang ketiga, terkait dengan tidak dijamin dan penuh adalah wage dan payable, tax payable, trustee expense, account payable ya. Ini yang tanggal 5 Juni. 5 Juni. Ini ya.
Terus habis itu baru kita dapat 161 kita pindahkan ke sini. Nah, maka nanti yang tersedia untuk non prioritas sebesar 249 gitu ya. Nah, estimasi defisiensi itu tinggal kalian kurangi dengan tadi total yang kita sudah miliki ya. Maka totalnya nanti akan ketemu sebesar 465 ya. Total dari sini tadi nanti kita totalkan selisihnya berapa masuk ke sini. Estimasi dari defisiensi sebesar berapa. Oke, kelar materi kita terkait hal demikian. Ada yang mau ditanya mungkin? Nanti soalnya kayaknya cuma ada pembuatan statement of affair deh. Cukup kalau sudah saya mau absen dulu bentar ya. Unrecord dulu aja deh. Siapa? De Aul.